Kawan-kawan semua, yang pertama saya akan buka aplikasi Pi Network saya. Tentunya Pi Network saya ini kemarin akun yang ini saya ajukan banding ya, banding perubahan nama karena ada satu kata ya yang kurang di mungkin teman-teman di video saya sebelumnya sudah saya perlihatkan ya, ada satu kata yang kurang di nama. Jadi itu sangat krusial sekali sih ya, kalau mungkin ada kurang nama atau namanya mungkin yang kalau dulu daftar asal-asalan masukkan nama. Nah itu karena mengajukan banding atau perubahan nama ini yang diterima itu hanya eh, perubahan yang bersifat kecil ya, perubahan yang agak mungkin di nama belakang ada yang salah, nama depan ada yang salah. Nah itu yang bisa diterima ya. Setelahnya itu misalnya kalau namanya berbeda dari nama awal itu pastinya akan ditolak ya. Nah sekarang saya akan lihat email yang masuk ke saya ya. Tentunya teman-teman yang belum lihat emailnya pasti ada, itu adalah email massal dari eh, moderator Lisa kan salah ya. Coba akan saya lihat. Nah ini adalah akun kemarin yang saya ajukan perubahan nama yang memang belum berubah ya. Nah ini yang kemarin saya ajukan nama, di sini hanya kurang, di Dharmanya kurang ya. Nah ini ya teman-teman ya. Kemudian coba saya akan buka email saya ya. Email, tentunya teman-teman kalau mau mendapatkan email tentunya harus verifikasi email dulu. Nah itulah pentingnya email, verifikasi email. Nanti semua notifikasi tentang Pi Network itu akan masuk ke email kita ya. Nah yang pertama kita buka dulu emailnya, kita lihat di sini itu dari email request ya, dari Pi Network 11027 Pi Network Support Accounting Setting. Jadi ini dari Lisa from Pi Network. Nah ini dalam bentuk bahasa Inggris, coba saya akan translate. This is mass email because you previously submit a fraud threat. Nah teman-teman saya bacakan bahasa Indonesia aja langsung ya, saya langsung artikan. Ini adalah email massal karena sebelumnya Anda telah mengirimkan formulir melalui portal dukungan dan mencentang kotak ubah nama. Kami mohon maaf bahwa kami tidak dapat menangani masalah individu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang sebelum ada menu eh, banding yang kemarin, tentunya kemarin mungkin ada yang sudah eh, mengajukan perubahan nama lewat email ya, lewat CS support. Kalau dulu ya, lewat CS support itu tidak bisa diterima ya kalau lewat email, kecuali lewat profil ya baru bisa. Yang baru menu-menu baru ini ya, kalau yang dulu lewat CS support itu tidak bisa diterima karena ini selanjutnya ada perubahan pada akun Anda tidak dapat dilakukan melalui email. Nah ini sudah dijelasin, karena kami tidak memiliki sarana untuk memverifikasi dengan aman bahwa permintaan tersebut berasal dari pemegang akun asli ya, on your identity document, akun asli ya. Jadi sudah dijelaskan juga ya, masalah melalui CS support berarti tidak bisa diterima ya. Nah yang diterima itu adalah melalui yang ini, yang sekarang mengajukan banding lewat profil itu yang baru bisa diterima ya. Nah kemudian kita lanjutkan lagi. A complete name change, there's no resemblance ya. Kami menyadari bahwa perintis asli mungkin salah ketik saat pertama kali masukkan nama akun Pi ya. Nah ini ya, kami menyadari bahwa perintis asli mungkin salah ketik saat pertama kali memasukkan nama akun Pi mereka atau melewatkan jendela pembaruan nama selama 2 minggu. Nah ini mungkin pada awal kawan-kawan semua daftar dulu mungkin ada salah ketik nama ya. Kemudian ada salah masukkan nama. Nah untuk itu pada saat menu banding sekarang silakan pergunakan kesempatan untuk merubah namanya ya, merubah atau mengganti nama yang salah. Kalau misalnya yang, nah kita lanjutkan lagi lah ya. Ini saya artikan dulu semuanya. Oleh karena itu kami mengizinkan Pioneer untuk mengajukan banding atas kesempatan untuk mengoreksi informasi nama Anda dan menjelaskan alasan banding tersebut. Namun banding pembaruan nama hanya akan menerima perubahan seperti perubahan kecil pada ejaan, mengganti nama depan dan
nama belakang. Nah, mengganti nama belakang diterima, mengganti nama belakang juga depan juga diterima ya. Nah, itu perubahan kecil aja. Tapi kalau perubahannya besar banyak sekali atau merubah nama itu misalnya namanya Henry Siotang. Nah, menjadi Rizky Pratama. Ah, itu tidak bisa. Itu ditolak. Udah jelas ditolak. Itu sangat berbeda sekali ya. Ini kalau misalnya Henry si Hotun misalnya menjadi Henry Siotang, ah itu bisa diterima ya. Itu karena akan merubah ejaan yang perubahan yang kecil, tidak terlalu 100% gitu. Kalau 100% merubah nama tidak bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian mengganti nama depan dan nama belakang. Menambahkan nama tengah, menambahkan awalan, akhiran, atau menyelesaikannya dengan nama yang ditampilkan pada dokumen identitas Anda. Nah, ya. Kemudian kita lanjut lagi di please note the appeal will take time process. Jadi artinya harap perhatikan bahwa banding akan membutuhkan waktu untuk diproses. Nah, jadi mungkin banyak yang bertanya kemarin, Bang, sampai kapan sih kita berubah nama di profil? Kita kan sudah ajukan banding gitu ya. Harap bersabar ya, karena butuh proses. Karena bukan 1-2 orang nih yang ajukan banding perubahan nama, banyak sekali. Terutama yang perintis-perintis awal dulu, karena dulu kita ini memasukkan nama ya sembarang aja, karena waktu itu terus terang aja kita masih awam, kita masih nggak percayaan gitu, karena kita udah tahu padahal Bitcoin itu harganya selangit, tapi kita masih aja sembarangan aja memasukkan nama, kemudian mungkin nama yang dimasukkan nama panggilan bukan nama asli sesuai dengan KTP. Kita tidak tahu waktu itu kan akan KYC kayak sekarang ini ya, membutuhkan nama sesuai dengan identitas di KTP kita atau di SIM kita ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Harap perhatikan bahwa banding akan membutuhkan waktu untuk diproses dan akan diproses sebagai bagian selanjutnya dari keseluruhan proses KYC kami ya. Benar, KYC proses. The overall feature will, nah, fitur banding akan tersedia untuk beberapa bulan ke depan. Kami menghargai kesabaran Anda. Nah, jadi fitur banding ini ya akan ada untuk beberapa bulan ke depan. Jadi pergunakan kesempatan untuk banding yang merasa bersalah. Tapi kalau teman-teman sudah benar, baik itu nama aslinya udah benar sesuai dengan identitas, tidak perlu banding ya. Mengenai huruf besar dan huruf kecil itu tidak ada masalah. Banyak yang kemarin yang bertanya, Bang, kalau hurufnya kecil bagaimana? Nama saya depannya huruf besar terus dilanjutkan huruf kecil, itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah hanyalah nama yang salah. Ingat, nama yang salah. Kalau huruf ejaannya nulisannya huruf kecil, kemudian ada huruf kecil dan huruf besar, itu tidak masalah. Ya, yang penting nama kawan-kawan semua benar sesuai dengan identitas yang Anda punya seperti KTP, SIM ataupun paspor ya. Nah, itu yang perlu diketahui. Sekali lagi, tidak perlu Anda risaukan masalah penulisan ya, baik huruf kecil huruf besar, no masalah. Nah, kita lanjutkan lagi. Here how to submit an appeal ya. Nah, berikut cara mengajukan banding. Mungkin kawan-kawan sudah paham ya, sudah video sebelumnya di hari pertama menu pengajuan banding muncul, saya sudah buatkan video. Yang pertama adalah dari layar beranda P ya, dari layar beranda P, ketuk ikon di sudut kiri atas untuk menemukan menu bilah sisi P ya. Maksudnya yang ini ya, kita balik dulu. Maksudnya yang kita buka P. Di video sebelumnya memang sudah saya buatkan ya video cara mengajukan banding. Nah, yang ini ya, yang di pojok kiri garis 3 itu dibuka. Kemudian selanjutnya adalah ketik profil paling bawah ya, ketik profil, nanti akan muncul seperti ini. Nah, minta nama ganti, klik. Nah, diminta nama ganti ini langsung diklik aja, lihat caranya. Nah, begini ya, akan muncul seperti ini nanti kawan-kawan ya. Nah, di bawah pengaturan klik tombol oranye ya, sudah ini di tombol oranye. Kemudian lihat caranya, di samping minta untuk ubah nama Anda seperti yang tadi saya jelaskan. Terus tinjau nama yang Anda masukkan saat ini, lalu ketik ubah nama banding di sudut kanan bawah. Nah, sudah seperti tadi ya. Kemudian dari sini yang kelima, dari sini ya, kita ikuti petunjuk dalam aplikasi. Harap dicatat nama Anda pada ID harus cocok. Jadi harus dicocokkan sama di KTP kawan-kawan semua ya. Kemudian yang terakhir, emailnya bunyinya
mana email tadi, bunyi yang terakhir emailnya adalah, nah ini, not if your name information already correct, ya. Jadi perhatikan bahwa jika informasi Anda sudah benar, informasi ini tidak berlaku untuk Anda. Mohon untuk tidak mengajukan banding. Terima kasih. Nah, yang seperti saya bilang tadi ya, kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan sudah namanya sudah benar, sesuai dengan identitas atau sesuai dengan KTP atau SIM Anda, namanya sudah benar, jadi Anda tidak perlu mengajukan banding, ya. Yang mengajukan banding hanya yang namanya salah saja, itu ya, kawan-kawan. Nah, kemudian di akhir email ada turn off this request notification. Nah, ini tadi banyak yang nanya nih, Bang, saya dapat email terus ada tulisan biru, apakah saya klik atau enggak? Perlu diklik. Itu adalah apakah Anda mau mematikan notifikasi email atau enggak. Nah, itu artinya ya. Jadi kawan-kawan tidak perlu melakukan apa-apa kalau dapat email, itu cuma email massal. Semua yang melakukan perubahan nama dapat dari Lisa from VNetwork, semuanya dapat email balasan ya. Kecuali kawan-kawan tidak mengajukan banding, mungkin tidak akan dapat ya. Nah, itu aja. Mungkin kawan-kawan semua yang belum paham atau belum mendapatkan email, ya pastinya yang melakukan perubahan pasti akan dapat email ya. Dan satu lagi yang belum nambang ya, yang belum melakukan nambang, silahkan bisa menambang mulai dari sekarang. Masih ada waktu, lebih baik terlambat ketimbang tidak melakukan sama sekali. Jadi kawan-kawan yang baru mulai menambang, silahkan bisa menggunakan kode referral saya atau kode pengundang saya, yaitu BOZZ ya, double BOZZJIM atau BOSJIM, itu kode pengundangnya. Dan apabila Anda sudah bergabung di VNetwork menggunakan kode pengundang saya, bisa langsung chat saya via aplikasi yang ada di dalam VNetwork, atau bisa DM saya atau tinggalkan komentar di kolom komentar di video ini, kemudian nanti saya akan masukkan di grup edukasi ya. Jadi itu saja mungkin kawan-kawan semua, terima kasih sudah nonton. Kalau kawan-kawan semua menyukai video ini, silahkan diklik subscribe, kemudian di like dan share ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Di next video kita ulas lagi tentang VNetwork dan aplikasi-aplikasi yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.